Di tengah memanasnya konflik rumah tangga Clara Shinta, sorotan publik ini beralih pada rekam jejak digital sang suami, Muhammad Alexander Asad, yang mulai terungkap satu persatu. Setelah isu perselingkuhan mencuat, netizen yang budiman ramai mengaitkan masa lalu Alexander dengan aktivitas di aplikasi kencan. Dugaan ini muncul dari pengakuan seorang netizen yang berbakti yang merasa familiar dengan sosoknya, lalu menelusuri kembali percakapan lama yang pernah terjadi di pesan pribadi. Penelusuran tersebut kemudian berkembang menjadi perbincangan luas, terutama setelah disebut adanya interaksi langsung yang mengarah pada konfirmasi identitas. Temuan ini memperkuat persepsi publik terhadap isu kesetiaan dalam hubungan mereka yang sebelumnya sudah dipertanyakan. Di sisi lain, kasus ini semakin memperlihatkan bagaimana jejak digital bisa kembali muncul dan memperkeruh situasi yang sudah panas. Bagi Clara, kondisi ini menambah beban dalam konflik yang sedang dihadapi, sementara publik terus mengikuti setiap perkembangan dengan spekulasi yang semakin liar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah denger belum ada selebgram yang suaminya ketahuan sama perempuan lain? Kalau nggak salah waktu itu mereka sempat hampir mau cerai gara-gara suaminya itu nonton Dracin ya kan, terus nggak jadi cerai. Langsung nemuin kemarin suaminya video callan sama cewek lain. Wow, kalau gue jadi dia asli langsung gue ceraiin, nggak pakai mbak bibu, udah langsung cerai aja. Guys, aku beneran merinding, semerinding-merindingnya beneran nih sampai sekarang tuh merinding lihat postingannya Clara Shinta tadi siang, beneran aku merinding. Jadi dari awal ketika Clara Shinta curhat terkait dengan relationship-nya dengan suaminya, itu gue langsung kayak punya dugaan kuat kalau suaminya itu NP doi. Suaminya suka silent treatment, playing victim, gaslight secara halus. Coba deh lihat postingannya Clara Shinta yang zaman dulu. Aku tuh udah yakin kalau suaminya tuh kayaknya NPD deh. Lihat postingannya Clara Shinta siang ini aku langsung no wonder gitu loh. No wonder dia bisa bersikap seperti itu, dia tega melakukan itu. Jadi paham ya, selama ini suaminya tuh gaslight atau silent treatment, playing victim, ngerasa jadi korban, sampai dia tega melakukan itu. Menurut kalian laki-laki itu kira-kira masuk ke tipe NPD, tipe apa? Udah lihat videonya belum? Kalau kata gue mah itu bukannya sakit, itu bukan tampang laki-laki lagi kepengen, itu laki-laki yang lagi bertanya-tanya what is that gitu. Karena mungkin kan namanya TikTok ya, tampilannya mulus, cantik, putih, kan jeroannya kan belum tentu, ya kan? Cuma pertanyaannya kenapa lu simpen? Kenapa disimpan? Kenapa di save? Jadi rada-rada nggak percaya gue tuh ya. Apa iya sih ini tuh settingan? Kalau settingan tuh cewek dibayar berapa sampai mau memperlihatkan apa iya si Rido itu sebegitu bodohnya gitu menyimpan si kacang hitam itu? Apa mungkin kalau yang sekarang membayar mungkin buat lain kali gratisan gitu ya, bisa ditonton ulang gitu mungkin. Iya. Pak di PC Sarkanjut di flash sale artinya. Baru kemarin kita kan shock ya, kayak yang berpenampilan seperti itu kayak biar terlihat bahwa dia laki-laki baik, kelihatannya CEO gitu kan, CEO. Ternyata apa sih fake lagi emang nggak bisa normal aja ya. Kalau pengen tuh langsung gabruk gitu, langsung ya menyentuh bentuknya langsung gitu, nggak perlu dipoto-foto, nggak perlu di video gitu kan. Nah sih, tapi ternyata dia kodomo bin mau kondo. Kenapa ciri-cirinya sama? Pertama kalau mau kondo itu nggak ganteng, muka pas-pasan mirip-mirip Sapno, kayaknya abangnya Sapno itu. Kedua kere, itu di sosmed kayak banyak kerjaannya ya. Ternyata kita tuh nggak boleh guys memandang seseorang tuh dari sosmednya ya. Jangan di sosmed
di sosmed tuh brandingnya kayak beda gitu ya, kenalnya Polri gitu kan. Ya pejabat-pejabat kita dari percakapan nikah juga dinafkahin kan. Udah deh, jangan percaya sosmed deh, udah lu hidup ya normal aja. Kalau perlu juga lu punya laki nggak usah lu posting gitu ya. Punya bini udah santai aja karena akan takut pada waktunya doang kan. Ya syukur-syukur kalau langgeng. Dan memang ain itu ada dan nyata guys. Jadi nggak usah terlalu membanggakan rumah tangga kalian seperti ini ituin. Kita nggak tahu guys, ternyata di dalamnya awet hajat juga kita nggak tahu. Jadi yang normal aja udah keep diem, gak usah semua orang tuh tahu rencana lo dan lain-lain ya. Amali, Dari kejadian Clara Sinta ini aku tuh bisa ngambil kesimpulan bahwa memang menikah itu semengerikan itu dan semenakutkan itu, apalagi kalau kita ketemu pasangannya yang tidak sepadan dan tidak setara. Lagian ya Clara Sinta, kenapa sih kamu tuh udah kaya, kamu udah punya segalanya, hidup kamu udah makmur, kamu udah punya usaha sendiri, kamu udah punya namanya financial freedom, kamu udah bisa menghidupi diri kamu sendiri, kamu udah bisa menghidupi anak kamu, kenapa kamu harus memelihara yang jadi beban hidup kamu? Itu kenapa? Coba Clara Sinta, kenapa? Coba buat cewek-cewek di luar sana, baik yang udah menikah ataupun belum menikah, udah cerai sekalipun ya, pikirkan baik-baik ketika mau menikah kembali. Apalagi kalau dapat cowoknya yang gak setara, gak sepadan dari finansial, dari segi pendidikan, pokoknya dari segala macam lah, nggak setara, nggak sepadan kayak gitu. Jangan bikin sengsara hidup kita sendiri. Apalagi kalau kalian udah punya anak, itu harus lebih panjang mikirnya ke depan. Kira-kira orang ini kalau sama anak aku gimana ya, nanti baik atau enggak. Jangan mikirin kehidupan kita sendiri gitu loh. Jangan mikirin tentang kesenangan atau kita pengen menjalankan syariat agama tapi dapat laki-lakinya sembarangan. Jangan turunkan standar, jangan turunkan yang namanya grade itu, never downgrade ya. Jadi tetap harus standar kita harus kita punya walaupun kita jendes ya, walaupun kalian jendes sekalipun, cari laki-laki yang ekonominya tuh sepadan sama kalian, dari segi pendidikan sepadan, dari cara pikir, visi dan misi kehidupan itu sejalan. Sekarang itu laki-laki atau perempuan itu nggak bisa sembarangan ya, apalagi dunia ini dunia sosmed sekarang. Kalau kalian bertingkah aneh-aneh sama pasangan kalian, kalian bisa sekejap aja langsung viral. Aduh udahlah, kalau aku sih mikirin ya, kenapa aku tuh sampai sekarang tuh betah dengan sendiri, karena selain itu bikin awet muda, nggak tekanan batin, nggak mikirin harus masak ini, masak itu, kopi, segala macam, sarapan, nggak jadi beban pikiran setiap bulan mau belanja apa, terus pengeluaran kita berapa banyak. Ya aku menghidupi keuangan aku sendiri, aku happy untuk keuangan aku sendiri, tidak harus diribatkan sama cowok-cowok yang finansialnya tidak setara gitu. Aku nggak akan menikah kalau orang itu tidak setara dengan aku itu ya. Tapi kalau cowok itu bisa secara ekonomi oke, dari segi pendidikan oke, terus dari segi visi dan misi itu sejalan, mungkin aku akan berpikir untuk menikah. Tapi kalau cuma menikah hanya untuk bikin ribet ya, yang hidup aku udah nyaman, hidup aku udah enak, ngapain aku harus mikirin tentang Kenti lagi? Kenti mah bisa dibeli ya, tapi kehidupan yang nyaman, yang tentram, damai, nggak banyak pikiran, nggak bikin ruwet, nah itu yang susah dicari. Jadi jangan pernah salah menikah dengan salah orang. Mendingan single, mendingan jendes ya, tapi hidup kita nyaman, daripada menikah tapi banyak beban pikiran. Nah itu pikirin tuh. Jadi kalau mau menikah, carinya yang setara dan sepadan.